Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast Masalah-Masalah Publik. Tentunya kali ini perkenalkan, nama saya Gemma Reksa Maulana Ibrahim selaku host pada hari ini, kesempatan pada hari ini. Sebelumnya kita sudah kedatangan dua rekan-rekan mahasiswa angkatan 2024. Nah, teman-teman, mahasiswa ini akan coba sedikit menjelaskan tentang tadi apa? Teman-teman, kita udah bahas sedikit Tentang program magang bergaji tahun 2025. program magang bergaji 2025. Nah, sebenarnya penasaran. Jadi aku sendiri pribadi penasaran, pengen tahu apa sih yang maksud selama ini magang bergaji. Karena kan yang saya tahu tadinya biasanya ada MSIB, ada magang berdampak, dan magang-magang lainnya lah, atau magang mandiri mungkin. Nah, boleh dijelasin? Sama jangan lupa juga dulu perkenalan, nama sama NIM-nya atau kelasnya terserah lah. Asal jangan nama orang tua. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Madarizal dan saya berasal dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ternagang Tirtayasa. Halo Rizal, perkenalkan nama saya Destriana Anasadianti. Biasa sih orang-orang manggil aku Eca ya teman-teman. Aku program studinya sama kayak Rizal, semuanya sama kayak Rizal, dan aku sekelas sama Rizal. Oke, jadi bisa dijelasin? Jadi program magang bergaji ini melihat dari banyaknya tingkat pengangguran ya teman-teman. Dan kalau misalkan dilihat dari data BPS pada bulan Februari tahun 2024 sebanyak 7,20 juta orang itu masih menganggur atau masih belum mendapatkan pekerjaan. Sungguh sangat disayangkan ya teman-teman. Dan data terbaru pada bulan Februari tahun 2025 menjadi 7,28 juta orang yang masih menganggur. Artinya dapat kenaikan 0,08 juta atau 80.000 orang yang masih menganggur. Nah, salah satu penyebab utama dari adanya masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia itu adalah adanya kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, biasanya tuh kan kalau di kampus kita lebih banyak mempelajari teori-teori dibandingkan praktek. Sedangkan kalau misalnya di pekerjaan yang dibutuhkan praktek, pengalaman ataupun skill yang kita punya gitu. Makanya nih akibatnya tuh banyak lulusan baru yang masih belum bisa terjun ke dunia pekerjaan karena minimnya skill, keterampilan ataupun pengalaman yang dimiliki oleh mereka gitu sih Kak. Oke, jadi makanya tadi mau jelasin pengangguran ini, kalau kalian boleh tahu datanya dari mana sih sebenarnya? Nah, kalau misalkan data yang saya ambil itu dari Detik dan juga Kompas. Oke, berarti di tahun ini jumlah peningkatan pengangguran Indonesia tadi sampai di angka 7,28 juta. 72,7 7,28 juta. Oh, berarti sekitar 7 juta orang pengangguran nih saat ini. Oke. Nah, menurut kamu tadi, sedangkan kalau untuk program ini seperti apa nih mekanismenya? Magang bergaji ini. Nah, untuk program magang bergaji ini dilansir dari Detik News itu kalau misalkan magang bergaji, jadi kita magang di suatu perusahaan. Nah, di suatu perusahaan tersebut selama 6 bulan kita itu akan digaji sesuai dengan upah minimum yang didapatkan per kota ataupun per provinsinya seperti itu. Oke. Terkait sistem magangnya. Itu untuk teman-teman yang bisa akses. Saat ini sudah berjalan atau belum? Sudah. Kalau Sudah. untuk batch pertama sudah, karena kan tahun ini tuh bakal buka dua batch. Yang pertama itu 20 orang, yang kedua itu 20.000 orang, yang kedua itu 80.000 orang. Berarti cukup banyak ya sebenarnya. Selama 6 bulan itu berarti mereka akan dipekerjakan. Iya benar. Nah, kalau boleh tahu, batch pertama ini berjalan di mana nih? Kalau misalkan batch pertama itu berjalan di suatu perusahaan yang mereka tuju, Kak. Enggak, maksudnya di wilayahnya apakah memang semua perusahaan ini mereka ini kerjasama dengan magang bergaji, atau ternyata cuman beberapa perusahaan tertentu? Perusahaan yang bekerjasama dengan magang bergajinya tersebut. Salah satunya di daerah mana nih? Apa yang udah efektif, yang udah berjalan di mana? 20.000 itu serapannya di daerah mana aja? Ada yang tahu? Kebanyakan sih di daerah Jakarta. Jakarta kayak kota-kota besar Jakarta, Jawa Barat ataupun Jawa-Jawa lainnya kayak yang
banyak-banyak perusahaan ataupun industri gitu Kak. Oke, berarti saat ini masih hanya terfokus di sekitar Jawa dan iya, sekitarnya. iya. Oke, oke. Makanya yang terpencil tuh masih pokoknya belum merata lah. Belum merata. Karena pun memang secara pemetaan pengangguran sebenarnya lebih banyaknya tetap di Jawa ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah, terus kalau buat teman-teman pengen tahu deh tadi syaratnya apa aja sih magang bergaji? Nah, syarat untuk magang bergaji ini yang pertama itu harus lulusan atau fresh graduate itu 1 tahun terakhir, nggak bisa lebih. Oh, berarti ini sasarannya hanya untuk sarjana. Iya benar. D3 sampai sampai S1. Oh, alah. Oke, oke. Dan yang pasti warga negara Indonesia. Oke, oke. Untuk misalkan link akses yang bisa dituju untuk batch 2 kapan? Batch 2 itu akan dilaksanakan ataupun dibuka pendaftaran untuk pesertanya itu pada tanggal 6 November sampai dengan 12 November. Berarti hari ini besok. Besok. Kalau podcast ini upload berarti nggak udah tutup kayaknya ya. Bisa aja. Bisa jadi. Oke, mau nanya ke Eca. Menurut kamu dengan magang bergaji, solusikah sementara, jangka pendek, panjang atau menengah? Menurut saya masih solusi menengah ya, karena kan program magang bergaji ini tuh diperuntukkan hanya cuma 6 bulan doang Kak. Setelah 6 bulan kan pasti mereka bakal menganggur kembali atau bakal mencari kerja kembali, karena kan program magang ini tuh cuman kayak sebentar doang, cuman kayak solusi jangka pendek doang untuk pemerintah dalam menekankan angka pengangguran di saat ini. Berarti dari menurut kamu Eca pun solusi ini hanya solusi sifatnya sementara. Ya masih kurang efektif karena kan belum menyeluruh juga ya, cuman kayak perusahaan tertentu doang yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program magang bergaji ini. Gitu. Oke, oke. Berarti sejauh ini dari 20.000 orang tadi selain benefit gaji apa aja? Hanya gaji? Hanya gaji saja sih kalau yang kita searching ya Kak. Oh, oke. Juga tentangnya pengalaman sih yang didapat dari Pengalaman. magang. Nah, kalau menurut gini, kan tadi populasinya 7 juta, sedangkan serapannya tadi hanya 20.000. Harapan sebenarnya pemerintah dalam magang bergaji ini apa sih? Harapan pemerintah tentunya untuk menekan angka pengangguran itu supaya turun. Selain itu juga untuk meningkatkan soft skill lah Kak, skill-skill yang diperoleh oleh mahasiswa baru. Karena biasanya tuh kalau misalkan mahasiswa yang sudah lulus itu setelah lulus dari kampus itu mereka akan bingung gitu, kita mau cari kerja di mana atau mau ngelamar di mana ya, sedangkan kayak skillnya juga kayak masih kurang, ada beberapa yang kurang gitu, jadi ingin mengasah lebih lah. Kalau boleh tahu saat ini bidang-bidangnya apa aja? Bidang-bidang magangnya? Kalau misalnya bidang magangnya kebanyakan sih di industri. Berarti maksudnya untuk hanya beberapa lulusan tertentu kah? Enggak tertentu juga, bisa secara umum, yang penting tuh lulusannya tuh D3 sampai S1 Kak. dan lulusan 1 tahun. Kalau informasi lebih lanjutnya deh tentang magang bergaji ini bisa diakses di mana? Untuk magang bergaji ini bisa di situs Kemnaker atau juga bisa di Berita-berita lainnya seperti detik.com, IDN Times ataupun lainnya yang meliput tentang magang bergaji ini sih Kak. Berarti untuk linknya saat ini hanya ada di Kemnaker. Kemnaker. Oke. Kalau menurut kamu, apakah seberapa yakin kamu tentang program magang bergaji ini akan lanjut? Karena kan gini sebenarnya teman-teman, yang menurut aku ya, program ini kan masalah pengangguran tentunya kan masalah yang mengekor ya, maksudnya permasalahan yang paling mendasar terhadap apalagi negara-negara berkembang nih. Mungkin menurut kamu ada nggak sih solusi setelah after magang bergaji ini, harusnya apa yang bisa diprospek oleh pemerintah? Kalau misalkan untuk prospek setelah magang bergaji ini, tentunya selain untuk magang bergaji secara berkelanjutan harus ada tempatnya atau at least wadahnya, atau bisa dikatakan lapangan pekerjaannya yang harus semakin banyak mungkin, karena kan juga salah satu program unggulan ataupun janji dari presiden itu kan lapangan terbuka sebanyak 19 juta Lapangan pekerjaan. Berarti kalian akan menagih itu? Harusnya iya kan, karena kan itu janji dia sebelum menjabat sebagai presiden ini Kak. Oke, berarti sekarang kan dari 20.000
Bukan tadi batch tadi 20.000, batch 2-nya kalau boleh tahu udah berapa? Batch 2-nya itu akan direncanakan dibuka sebanyak 80.000 kuota peserta. Berarti hanya 100.000 dong. Dari 19 juta masih jauh. Nah, itu untuk yang kuartal sekarang. Oke. Kuartal 4 di tahun penghujung. Tahun penghujung. Berarti akan berapa lama magang bergaji ini hadir? Harapannya sih semoga pas waktu di era kepemimpinan Prabowo sih 5 tahun, semoga saja. Atau pemimpin selanjutnya akan meneruskan ya sih Kak, harusnya. Sorry, boleh nanya lagi. Batch 1-nya tadi bulan apa? Batch 1-nya itu di bulan pembukaannya atau ininya? Pembukaan apa pelaksanaan deh. Pelaksanaan itu udah di bulan Oktober. Oh, berarti sekarang baru mulai. Berarti mereka-mereka ini yang keterima dari 20.000 baru jalan ya? Udah ada experience belum dari mereka? Kayak maksudnya apa yang mereka dapat, apa yang mereka ini udah ada yang bisa diwawancara belum sebenarnya? Sejauh ini yang kami cari belum ada experience dari pengguna ataupun yang sudah terdampak dari program magang. Oh, belum ada. Oke. Menurut kamu solusi efektif apa selain dari untuk mengetaskan pengangguran? Selain tadi magang bergaji. Menurut aku sih dengan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas ya Kak. Selain itu, harus secara lebih spesifik dong. Apa ya? Mungkin itu ada duluan. Kalau misalkan dari pendapat pribadi saya sih lebih perbanyak pelatihan-pelatihan yang terbuka secara umum dan juga yang sering terpublish lah, dikarenakan banyak sekali banyak sekali orang-orang itu yang ingin mempunyai soft skill tersendiri tapi bingung mau cari di mana ataupun mau cari pelatihan di mana seperti itu. Solusinya menurut aku tuh adanya evaluasi dan juga pemantauan secara berkala lah untuk bisa apa sih mengurangi angka pengangguran yang ada. Oke. Tapi menurut kamu Eca, tadi kalau boleh tahu jumlahnya penganggurannya saat ini kan kita menghadapi bonus demografi nih teman-teman. Yang dimana jumlah angkatan muda saat ini di Indonesia mulai merangkak dibandingkan angkatan tuanya. Berarti kan otomatis pencari kerja akan jauh lebih banyak nih, sekitar mungkin sampai 2045. Menurut kamu lagi, saat ini sebagai anak muda, persiapan apa yang harus dilakukan selain nunggu magang bergaji batch 3? Yang pertama, batch 2, 3, 4 dan seterusnya. mengasah skill dan memperbanyak pengalaman ya Kak. Pasti kan di dunia pekerjaan yang dibutuhkan itu kan lebih banyak pengalaman ataupun keterampilan yang ada, itu sih menurut saya. Kalau misalkan menurut saya selain dari yang Eca itu juga harus persiapkan dengan matang diri sendiri melalui pelatihan-pelatihan yang terbuka, entah itu mau yang lewat di ada Instagram ataupun yang berada di web-webnya. Mungkin teman-teman perlu disimak baik-baik bahwa tadi teman-teman dari Mada dan Eca juga sudah sampaikan bahwa yang paling penting saat ini adalah upskill, pelatihan, banyak pengalaman sehingga untuk dapat bersaing di dalam dunia kerja. Mungkin hanya sedikit yang bisa kita bahas sampai sini. Juga mungkin teman-teman jika mau misalkan mau membahas lagi lebih lanjut tentang magang berdampak ini, boleh langsung di kolom komentar kita diskusi bareng-bareng, ataupun mungkin nanti teman-teman mau nanya ke Eca atau ke Mada, boleh deh sosial media kalian berdua apa? Kalau aku Instagram aku @ecacot__ teman-teman. Itu Ecacot beneran? beneran nih first account saya. Oke. Kalau kamu Mada? Nah, kalau saya bisa di MDA Rizalnya, L-nya 2. Oke. Karena kita teman-teman jangan lupa juga follow @laboratorium.ap. Nanti kita juga bisa diskusi di sana, teman-teman. Misalkan tadi ada pertanyaan dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.